Diseminasi Budaya Positif Calon Guru Penggerak Angkatan 7 SMK Negeri 1 Sawan Selasa 31 Januari 2023 dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sawan yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Wayan Brata selaku Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Ibu Komang Sri Yuliani selaku pemateri serta Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di ruangan ini. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikutnya yaitu ada doa, dilanjutkan dengan arahan dari Kepala SMK Negeri 1 Sawan atau yang mewakili, dilanjutkan dengan penyampaian materi, diskusi, dan penutup. Baik Bapak Ibu, acara pembukaan sudah kita lewati bersama. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Kepada petugas disilakan. Hiduplah Indonesia Raya. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik hadirin, masih tetap dalam posisi berdiri. Acara selanjutnya yaitu doa. Kepada petugas disilakan. Om Swastiastu. Saya tuntun untuk hari ini untuk Gayatri dan Guru Mantra. Silakan bagi yang menganut kepercayaan lain, silakan berdoa menurut kepercayaannya. Kawitin untuk asana. Om Prasada Stiti Savira Siwa Suci Nirmala Namaswa. Pranayama. Om Namah. Om Namah. Om Namah. Karasodana. Om Swadhamam
balikin. Baik, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu arahan dari Kepala SMK Negeri 1 Sawang yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Wayan Rate. Untuk itu kami silakan. Terima kasih atas kesempatan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Bapak Ibu serta audiensi diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 yang saya hormati, yang saya banggakan. Perkenankan saya hari ini mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan atau arahan pada hari ini tentang diseminasi budaya positif. Baik, pertama saya sampaikan terkait dengan budaya positif. Barangkali kita semua ingat bahwa lambang positif secara matematis adalah tanda plus. Kemudian secara agama, secara budaya kita di Bali juga ada lambang swastika. Nah, itu adalah melambangkan suatu arah. Ada 4 arah di dalam dunia ini yang secara keempat arah itu timur, selatan, barat, utara, dan di tengah. Kemudian di dalam diri ada juga kiri, kanan, atas, dan ke bawah. Nah, terkait dengan itu kepada Bapak Ibu, para guru, calon penggerak angkatan 7 tentunya menjadi calon nahkoda muda yang tentunya akan menahkodai tentunya dunia kependidikan. Siapa tahu di antara Bapak Ibu semuanya akan menuju ke arah itu positif. Jadi arahnya ke kanan, sesuai dengan budaya kita swastika. Nah, dari budaya itu dari mana? Karena sebagai penggerak tentunya ada titik tolak, tentunya ada arah. Kembali ke salah sistem matematik, titik tolaknya ada di perpotongan garis vertikal horizontal, kemudian ada titik nol. Nah, bergerak dari titik nol, kemudian di dalam diri ada pergerakan juga di perpotongan tangan kiri dan
anak Bapak Ibu, kemudian perpotongan badan atas dan bawah itu tertarik ke tengah, itu ada hulu hati. Oke Bapak Ibu, dari situ apa ada? Kenapa ada kepala di hulu hati? Itu artinya start from ourselves, start from yourself, artinya bergerak mulailah dari hati nurani dari diri sendiri. Jadi harapan saya semoga Bapak Ibu selaku guru calon penggerak dapat menentukan arah di mana sekarang saat ini dan kemana mau pergerakan, tentunya untuk menyadari diri. Harapan saya semoga Bapak Ibu sebagai seperti fenomena pecah telur, kalau sudah pecah dari dalam itu tandanya kehidupan mulai. Jika telur itu pecah dari luar, kehidupan berakhir. Akhir kata, saya pribadi dan atas lembaga mendoakan dan saling mengharapkan semoga Bapak Ibu berhasil dalam mencapai cita-cita. Demikian sambutan saya dengan Pram Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita, salam kebajikan. Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Rahayu. Baik, itu tadi arahan dari Bapak Wayan Rata selaku Wakil Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Sawan. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Ibu Nikomang Sri Yuliani. Beliau merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Buleleng, dan kali ini beliau akan memaparkan mengenai budaya positif yang tentunya nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Kepada Ibu kami persilakan materi selama kurang lebih 30 menit. Untuk itu kami silakan. Baik, terima kasih Bu Amel selaku pembawa acara sekaligus juga moderator. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan sebentar ini. Namun sebelumnya mari kita yel-yel SMK Negeri 1 Sawan sebagai penyemangat agar kita lebih semangat ke depannya. Saya mulai. SMK bisa DMW, SMK bisa, SMK hebat, saya Pancasila, saya NKRI, saya Bhinneka Tunggal Ika. SMK Negeri 1 Sawan indah, ceria, jaya, 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 yes. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Biar kita tidak tegang, saya akan lanjutkan mengenai pemaparan budaya positif. Tadi sudah diperkenalkan sama Bu Amel selaku pembawa acara. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7 untuk di Kabupaten Buleleng. Hari ini saya akan memaparkan mengenai budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Baik, seperti yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya jika dilihat dari contoh, kita ambil perbandingannya dengan tumbuh-tumbuhan atau sebagai petani, di mana dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Artinya seorang petani itu sama seperti pendidik, yang mana apa yang kita tanam, begitu juga seorang petani, maka dia akan menuntut tumbuhnya suatu padi. Begitu juga dengan siswa. Apa yang kita tanamkan, budi pekerti kepada siswa itulah yang akan ditelurkan oleh siswa itu sendiri atau outputnya. Maka dari itu tugas sebagai seorang pendidik adalah menuntun. Nah, untuk budaya positif di sini dapat dibedakan menjadi 6 dalam eksplorasi konsep. Yang pertama, perubahan paradigma, stimulus, respon lawan atau teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin, dan 3, motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Keempat, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma. Jika kita lihat dalam perubahan paradigma, dicontohkan dalam
sebuah kepalan tangan. Bagaimana misalkan ada seseorang, kita dengan teman kita di posisi siapa di posisi A, siapa di posisi B. Misalkan kita menaruh sesuatu yang berharga dalam kepalan tangan kita itu. Maka jika si B selaku teman kita ingin membuka, supaya kita mau membuka, kita posisikan kita adalah A. Supaya kita membuka, orang itu harus melakukan segala cara. Misalkan bisa dengan rayuan, misalkan bisa dengan paksaan. Nah, disinilah kita selaku posisi A melakukan kontrol diri sendiri, apakah kita mau memberikan atau mau membuka kepalan tangan kita dan melihat isinya atau tidak. Disinilah posisi kita sebagai kontrol, mau membuka ataupun tidak. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana seorang guru itu melakukan suatu kontrol kepada murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu perubahan paradigma teori kontrol atau disebut dengan ilusi kontrol. Lalu bagaimana perubahan paradigma stimulus respon dari teori kontrol tersebut? Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, itu merupakan suatu pertanyaan. Kita lihat stimulus responnya seperti apa dan teori kontrolnya seperti apa. Misalkan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berarti teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Begitu juga perilaku buruk dilihat dari atau sebagai suatu kesalahan. Jadi teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Berarti teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, itu merupakan salah satu contoh bagaimana perubahan paradigma stimulus respon itu mempengaruhi suatu teori kontrol. Saya lanjutkan mengenai disiplin. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid sesuai dengan yang dijelaskan oleh Plato maupun Socrates. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu makna disiplin. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Saya jelaskan bagaimana atau apa itu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Jika kita lihat di sana Bapak Ibu, contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan, di sana ada banyak sekali. Tapi jika dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Itu merupakan nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia yang mana disebut dengan motivasi eksternal.
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti itu merupakan salah satu motivasi eksternal. Bisa saja nanti pengaruhnya saya bisa ada hukuman, ancaman, dan sebagainya. Yang kedua, ada motivasi eksternal selanjutnya, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Berarti dia melakukan suatu dari motivasi tersebut karena ada sesuatu hal yang diinginkan, yaitu adanya suatu imbalan. Kalau kita lihat kemarin saya melakukan suatu kepada siswa, suatu proses pembelajaran. Di sana dia mengatakan bahwasanya perlu Bu adanya suatu imbalan dalam suatu proses pembelajaran. Yang itu saya selanjutnya jelaskan ke mereka bahwa itu tidak diperbolehkan karena istilahnya itu merupakan suatu pamrih. Artinya dia tidak akan melakukan suatu hal dalam proses pembelajaran itu jika tidak diberikan imbalan. Dan yang ketiga, motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti itu sudah tertanam pada diri sendiri. Tidak adanya suatu imbalan dan tidak adanya suatu ancaman maupun paksaan. Ya, saya lanjutkan kembali apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Semua kembali pada diri sendiri. Begitu juga dengan siswa. Bagaimana kita menanamkan suatu karakter kepada siswa agar dia melakukannya itu bukan dengan paksaan. Artinya sudah ada motivasi dari dirinya sendiri. Budaya positif. Budaya positif ada di lingkungan positif, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini pertanyaan yang secara terus-menerus terdapat atau dari diri saya sendiri. Kenapa tidak ada peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm, mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci? Nah, itu salah satu contoh. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan. Lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi dalam hal ini, dengan adanya keyakinan yang mereka miliki, mereka melakukan sesuatu hal yang positif itu berasal dari dirinya sendiri. Bukan adanya suatu paksaan dari pihak lain atau adanya motivasi eksternal. Saya contohkan di sini keyakinan kelas, misalkan kembalikan barang ke tempatnya. Itu bagaimana siswa bertanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, saling menghormati, bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain atau berempati, gunakan masker yang termasuk dalam kesehatan, berjalan di kelas atau koridor termasuk keselamatan. Ini contoh-contoh keyakinan kelas, bisa Bapak Ibu lihat di sana. Bagaimana misalnya contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa kelas 5 dan juga keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa kelas 1. Ada yang lebih sesuai dengan umurnya seperti itu. Saya lanjutkan, apa perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Disiplin sudah bermakna positif, yaitu bisa berbentuk konsekuensi, bisa berbentuk restitusi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, bisa merupakan fisik maupun psikis. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, ini peraturan dan keyakinan kelas, bisa Bapak Ibu lihat di sana salah satu contohnya. Tindakan guru.
mencatat 100 kali di dalam kalimat, dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jika Bapak Ibu lihat di sana, hukuman atau sanksi atau konsekuensi itu yang pertama. Jika kita melihat hukuman itu bisa saja fokusnya dia mengarah ke hal yang menyakitkan, artinya langsung ke fisik siswa itu sendiri. Jika kita melihat contoh yang pertama, termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman, ya, Bu Susi, hukuman. Kalau yang kedua, Konsekuensi. lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman, good job Pak Agung. Murid diminta untuk push up. Hukuman, good job Pak Agus. Menggantikan konsekuensi. Kenapa? Tindakannya berbeda dengan Iya, tindakannya lebih berbeda. Artinya tidak langsung ke fisik siswa itu sendiri, walaupun misalkan dalam hal ini melakukan, ya, tapi tidak langsung ke fisik siswa itu sendiri. Nah, ini di bawah, maaf ya. Meminta murid, nah ini termasuk hukuman. Menggantikan kertas termasuk konsekuensi. Jika membersihkan tumpahan air, Konsekuensi. benar Pak Agus? Benar. Pak Pande? Iya, betul. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Konsekuensi. Apa? Karena ada mata pelajaran PJOK. Iya, betul Pak Pande, karena lari itu termasuk ke dalam mata pelajaran PJOK. Pintar semua Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan. Perbedaan hukuman, sanksi, dan konsekuensi. Jika hukuman sesuatu yang menyakitkan, nah itu harus terjadi. Jika konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan, itu hukuman. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan. Jika konsekuensi adanya stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukuman. Sanksi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, itu Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lihat di sana apa perbedaan dari hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Saya lanjutkan kebutuhan dasar hidup. Apa yang Anda pahami terkait dengan kebutuhan dasar hidup? Pak Agus, kebutuhannya apa Pak Agus? Salah satu kebutuhan, kalau Bapak Agus lihat di sana, dalam bulatan di sana Pak Agus, Adanya rasa kasih sayang. iya, cinta, kasih sayang, ya. Nah itu kebutuhannya Pak Agung. Kalau kebutuhannya Bu Erna, di antara kelima ini, penguasaan, ya Bu Erna ingin menguasai, ya. Karena saya bisa, saya ingin menguasai. Boleh. Ada lagi yang pendapat yang lain? Kebebasan. Bu Amen ingin menjadi seorang kupu-kupu yang bebas kesana kemari. Tapi tetap harus pulang ya Bu Amen ya. Nah, jadi apa sih kebutuhan dasar hidup? Ada 5 kebutuhan dasar hidup Bapak Ibu. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima atau love in apa ya Pak? Belonging, ya. Kebebasan, freedom. Kesenangan, fun. Dan penguasaan atau power. Kalau Bu Erna kembar, penguasaan, the power of the power of Power Rangers. ya pokoknya itu ya. Nah ini ada perbedaan motivasi eksternal dan motivasi intrinsik.
Bagaimana perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif maupun kontrol diri. Bagaimana posisi kita? Bapak Ibu, posisinya bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat orang merasa bersalah, bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, dan bisa sebagai manajer. Kalau saya dulu Bapak Ibu, posisi saya adalah penghukum. Lihat Bu Sri Yuli semuanya takut. Padahal saya tidak bersaling. Ya, artinya di sana kita harus dari dalam diri kita berubah. Semenjak saya mengikuti CGP, guru penggerak, saya ingin merubah diri saya sendiri. Dan itu sudah saya lakukan sedikit demi sedikit walaupun tidak secara langsung. Makanya jika ingin menjadi seorang guru yang ingin menuntun atau sebagai pamong, dia haruslah minimal Bapak Ibu, kita di posisi pemantau. Bagaimana guru berbuat kalau posisi pemantau? Menghitung dan mengukur. Terus guru berkata, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Sedangkan hasilnya adalah menyesuaikan. Siswa itu tetap diawasi. Itulah posisi pemantau. Akan tapi alangkah bagusnya jika kita bisa memposisikan diri sebagai manajer. Dalam kontrol diri sebagai manajer ini, bagaimana guru berbuat? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini tersebut, kita artinya memberikan suatu arahan kepada siswa. Bagaimana berbicara dari hati ke hati. Seperti itu, tidak langsung melakukan suatu hukuman. Terus hasilnya adalah menguatkan watak atau karakter siswa itu sendiri. Ya, penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot. Nah kalau saya itu dulu menunjuk-nunjuk. Ini akibat yang dilakukan, bagaimana siswa itu akan dendam, mungkin diingat terus menerus. Di jalan ketemu, tidak dihiraukan kita sebagai guru, tidak ada senyumnya. Mungkin karena posisinya kita cenderung menghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah bagaimana? Dengan nada memelas. Kamu kok melakukan itu? Kamu tidak kasihan sama ibu, dimarahi sama bapak kepala sekolah. Nah itu. Bagaimana siswa itu akan mendapatkan suatu hal, artinya saya merasa bersalah karena dengan tindakan saya itu guru saya menjadi seperti ini. Itu tidak baik Bapak Ibu. Teman. Nah, ada ya Bapak Ibu di sini posisi diri sebagai teman? Ada dan banyak akhirnya. Terkadang siswa yang tidak mengerti, dia tidak memposisikan dirinya tempat di mana, posisi di mana dia melakukan suatu hal yang sama. Di sekolah sama, di rumah pun sama. Kalau di rumah kan tidak masalah ya, tapi di sekolah dia tidak bisa membedakan yang mana guru, yang mana temannya. Karena kita melakukan posisi kontrol itu sebagai teman. Pemantau, nah ini dengan bahasa tubuh formal. Di sini sudah ada percakapannya seperti apa, dan akibatnya siswa memahami sanksi yang diterima. Kalau manajer, nah ini lebih bijaksana. Kalau saya posisikan, bagaimana kita tahu apa yang dilakukan siswa, pelanggaran yang dilakukan oleh siswa itu, kita mencari tahu. Kenapa dia terlambat? Kenapa dia tidak membuat tugas? Kita harus mencari tahu itu dulu, menanyakan, tidak langsung memberikan suatu padanya itu siswa itu langsung ditanya tanpa tahu alasan yang jelas. Sehingga dengan kita posisikan diri sebagai manajer, maka kita tahu bagaimana siswa itu alasan yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan pasti ada sebab dan akibatnya. Nah, di sini ada beberapa akibat. Bisa Bapak Ibu lihat di sana. Saya lanjutkan ke penerapan segitiga restitusi.
segitiga restitusi. Segitiga restitusi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Bagaimana menstabilkan identitas? Misalkan di sini ada percakapan atau ada penjelasan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita tahu semua orang berbuat salah dan semua orang keliru. Untuk itu kita harus tahu hal-hal apa saja yang membuat siswa itu salah dan mereka harus mengungkapkan kesalahannya itu. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenal basic need kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan suatu kesalahan. Bagaimana hal-hal atau guru mengatakan sesuatu untuk memvalidasi tindakan yang salah? Nah, di sini kita bertanya kepada siswa, mengapa dia salah? Berarti ada alasan yang ada di balik kesalahan yang siswa perbuat itu. Terus apakah atau apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru, suatu hal yang baru. Terus kita mengajak siswa itu untuk belajar dengan cara lain mendapatkan sesuatu hal yang dibutuhkan. Terus apakah kamu bisa melakukan sesuatu hal yang lebih baik besok lagi? Itu terus kita lakukan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia yang berinteraksi dengan orang lain. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di sana ada nilai-nilai dari kebajikan, banyak sekali nilai-nilai dari kebajikan yang ada. Khusus untuk di sekolah, siswa itu bisa menerapkan nilai kewajiban itu berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 hal di sana. Apa yang dikatakan guru? Apa nilai yang kita percaya di kelas, terus nilai-nilai universalnya yang disepakati, mungkin sebelumnya dia membuat keyakinan kelas di kelasnya, terus kami ingin menjadi anak seperti apa, nah itu terus kita lakukan untuk menanyakan keyakinan itu kepada siswa. Nah, dari budaya positif yang ada, keenamnya itu saya sudah melakukan aksi nyata budaya positif. Keyakinan kelas. Dari keenamnya itu ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, maka diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Adapun keyakinan kelas yang sudah dilakukan diterapkan, yaitu saya sudah lakukan di kelas 12 PH2. Di sana keyakinan kelas yang dilakukan untuk mewujudkan siswa itu bertanggung jawab mandiri terhadap apa yang menjadi keyakinan yang sudah mereka buat. Tahapan-tahapan yang saya lakukan dalam membuat keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa kelas 12 PH2, pendahuluan sosialisasi mengenai budaya positif. Guru membagi kelompok menjadi 7-8 orang dan memberikan sticky note untuk diskusi. Perwakilan kelompoknya menempelkan sticky note. Perwakilan kelasnya membacakan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Setelah itu dari hasil kelompok yang dibaca atau dipilih keyakinan kelasnya, itu yang disetujui. Keyakinan kelas yang dibuat disepakati, dibuat di kertas karton dan ditempel di kelas sebagai pengingat keyakinan kelas yang dibuat. Perwakilan kelas menjelaskan hasil keyakinan kelas yang harus dilaksanakan oleh siswa kelas 12 PH2. Nah, itu tahapan-tahapan dalam saya membuat keyakinan kelas yang dalam hal ini hanya mengarahkan dan siswa tersebut yang membuat sendiri. Ini adalah videonya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini. Saya akan
Ya, ini merupakan tahap awal pendahuluan yang saya lakukan, dan di tahap pendahuluan itu saya memberikan penjelasan mengenai budaya positif. Apa saja yang termasuk budaya positif, dan salah satunya adalah keyakinan kelas yang mereka buat. Ini 12 PH2 ya, mohon maaf Bapak Ibu. Ini agak lama sih. Ya, di sini guru membagi siswa menjadi 4 kelompok. Dalam kelompoknya terdiri dari 6 sampai 7 orang. Dan membagikan sticky note-nya. Dari pernyataan teman-teman kelompok kalian ini merupakan nyatanya yang akan saya buat. Nanti disepakati yang ada banyak. Itu yang harus saya yakini setujui untuk diterapkan di kelas di kelas ini. Oke, kalau saya masuk kelas, yang dilakukan adalah saling menghormati. Kalau kita misalkan minggu ini lama sekali Bapak Ibu ya, mungkin nanti videonya akan saya share kembali. Ya, intinya kita melakukan tahapan-tahapan seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Baik, saya lanjutkan saja karena videonya durasinya kalau tidak salah itu 17 menit. Kalau Bapak Ibu menginginkan untuk meminta seperti apa tahapan-tahapannya, cara-caranya, saya persilakan secara langsung mungkin. Nah, dari video itu tadi sudah dijelaskan bahwa setelah melakukan mereka membagi menjadi kelompok, mereka dibagikan sticky note itu, siswa membuat atau menjelaskan keyakinan kelas apa yang ingin diyakini untuk kelasnya. Setelah dibuat, masing-masing perwakilan kelompoknya menempel sticky note tersebut di depan. Setelah itu, baru perwakilan kelas itu menjelaskan atau membacakan satu persatu sticky note yang dibuat masing-masing kelompok. Setelah dibacakan, dari hasil kelompoknya atau diskusinya itu dipilihlah suara terbanyak yang mana misalkan disepakati atau mereka yakini itulah yang dijadikan keyakinan kelas. Dari hasil diskusi yang mereka lakukan untuk kelas mereka sendiri, maka ada 6 keyakinan kelas
dari kelas 12 PH2. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, stop bullying. Keempat, menghargai pendapat orang lain. Kelima, menjaga ketertiban kelas dan disiplin dan menjaga kerjasama. Itulah 6 keyakinan kelas yang dibuat oleh 12 PH2. Hasil dari kegiatan aksi nyata yang saya lakukan. Yang pertama, murid menerapkan dan menjaga komitmen yang disepakati bersama. Kedua, murid mampu menerapkan karakter baiknya. Ketiga, murid memiliki nilai mandiri, kolaboratif, dan tanggung jawab yang tinggi. Keempat, murid merasakan kebebasan dan kebahagiaan dalam belajar. Dan yang kelima, seluruh warga sekolah mampu menerapkan budaya positif untuk mewujudkan visi sekolah. Budaya positif, jika kita melihat di sana, jika budaya positif di kelas siswa tersebut, maka ini merupakan suatu pembiasaan secara konsisten bagi seluruh warga sekolah sehingga suasana belajar akan menyenangkan, nyaman dan berpihak pada murid. Itu akan terbentuk sehingga apa yang kita inginkan yaitu profil pelajar Pancasila akan terwujud. Baik, sekian diseminasi budaya positif yang saya lakukan untuk hari ini. Jadilah guru penggerak yang tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kumang Sri Yuliani atas pemaparan materinya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bu Kumang Sri Yuliani. Tepuk salut. 1 jempol, 2 jempol, salut. Baik, terima kasih. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan berkaitan dengan budaya positif itu sangat menarik sekali. Semoga nanti apa yang beliau sampaikan itu bisa bermanfaat bagi sekolah kita tentunya. Baik Bapak Ibu, karena penyampaian materi tadi sudah kita lewati bersama, acara selanjutnya yaitu diskusi, di mana saya akan bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama saya undang 2 orang penanya, masing-masing 1 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya? Pertama itu Pak Agung, dilanjutkan yang kedua Bu Yulia. Silakan Pak Agung. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya yang pada saya sangat tertarik sekali menyimak video yang diputarkan tadi. Itu kelas 12 PH2 kalau nggak salah ya. Nah di sana ada kesepakatan yang dibuat di awal. Keyakinan Pak. Keyakinan yang dibuat di awal. Ya, ada keyakinan di awal. Nah, seperti saya juga pernah membuat keyakinan di awal. Nah, tapi saya tertarik bagaimana kalau keyakinan itu apakah dalam keyakinan tidak di awal, apakah bisa di pertengahan pada saat pembelajaran berlangsung, tidak hanya di awal saja. Misalkan ada keyakinan di awal yang tadi. Nah, apakah bisa keyakinan itu dibuat pada saat jam pembelajaran berlangsung, atau dengan kata lain tidak di awal tapi di pertengahan? Ya, terkait keyakinan kelas. Yang tadi kan Ibu mengutarakan keyakinan itu di awal kan. Nah, apakah bisa kita buat keyakinan kelas itu tidak di awal? Apakah bisa disepakati pada saat pembelajaran sedang berlangsung? Terima kasih. Kemudian Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya kepada Bu Sri mengenai budaya positif dan keyakinan kelas ya. Kalau kita sudah istilahnya menyepakati atau menerapkan keyakinan kelas itu bersama siswa atau peserta didik, hal apa yang bisa kita gunakan sebagai guru
yang terlibat dalam keyakinan kelas itu untuk mengetahui bahwa siswa kita atau peserta didik kita itu sudah menginternalisasikan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Jadi hal apa yang bisa kita gunakan untuk tahu bahwa itu sudah berjalan atau itu sudah berdampak pada dirinya. Baik, itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Agung dan Bu Yulia. Saya pertegas kembali pertanyaan dari Pak Agung terlebih dahulu. Apakah boleh keyakinan kelas itu dibuat di pertengahan jam pembelajaran? Silakan bisa langsung ditanggapi. Baik, terima kasih. Waktunya pertanyaannya Pak Made Agung sangat bagus sekali. Kalau saya tadi kemarin itu membuat keyakinan kelas di awal sebelum jam pembelajaran tersebut. Kenapa saya lakukan di awal? Karena sebelumnya saya menanyakan ke siswa dulu, apakah keyakinan kelas itu mereka sudah buat apa belum? Mungkin dengan guru yang lain. Biasanya keyakinan kelas itu satu dibuat untuk seterusnya mereka lakukan. Tidak mungkin satu guru satu keyakinan kelas, berarti beda-beda berapa guru, misalnya ada 15 guru, nanti 15 keyakinan kelas. Tidak. Artinya apakah saya menanyakan pada siswa apakah kelas ini sudah ada keyakinan kelas? Jika belum ada, apakah kalian ingin melakukan atau membuat suatu keyakinan kelas yang menjadi dasar pedoman atau acuan kalian untuk bertingkah laku, memiliki karakter baik? Nah, disinilah mereka melakukan suatu kesepakatan. Nah, sebelumnya saya menanyakan itu dan mereka belum membuatnya untuk di kelas 12 PH2. Atas dasar itulah saya memfasilitasi, bukan ikut membuat. Saya hanya memfasilitasi. Dalam hal itu saya menyediakan sticky notes untuk mereka, terus kertas karton. Kalau mungkin selain saya, misalkan ada wali kelas, diperbolehkan juga. Itu tergantung masing-masing kelas tersebut. Nah, kebetulan mereka belum membuat, jadi bagaimana saya mengarahkan siswa tersebut. Terus pertanyaannya, karena saya di awal, jadinya saya menjelaskan dulu, mensosialisasikan budaya positifnya. Apa pentingnya dari keyakinan kelas itu, dan mereka menyetujui. Jadilah mereka membuat suatu keyakinan kelas yang mereka yakini untuk mereka lakukan dan sebagai acuan untuk pedoman untuk mereka bertingkah laku. Terus pertanyaannya, apakah bisa dilakukan di pertengahan? Bisa, Pak Agung. Di akhir pun bisa. Tapi dengan catatan, apakah mereka sudah membuat keyakinan kelas untuk di kelasnya tersebut apa tidak? Seperti itu. Bisa dipahami ya, Pak? Siap. Terima kasih, Pak Agung. Baik, tepuk salut. Satu jempol, dua jempol, salut. Baik, karena Pak Agung sudah tepuk salut, berarti sudah bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bu Srini. Ya, jadi dilanjutkan untuk pertanyaan kedua dari Bu Yulia. Hal apa yang bisa kita gunakan sebagai guru untuk mengetahui bahwa nilai kebajikan siswa sudah ada dalam dirinya? Baik, terima kasih Bu Yulia. Pertanyaan yang bagus sekali. Dari mana kita tahu bahwa siswa tersebut menerapkan atau menginternalisasikan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada? Kalau tadi saya memaparkan mengenai budaya positif, ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, kita lihat atau kita dapat melihat nilai-nilai kebajikan tersebut dari motivasi yang dilakukan siswa. Apakah dia mau menjalankan nilai-nilai kewajiban tersebut atau tidak? Dan tidak terlepas dari mereka harus melakukannya itu tidak berdasarkan paksaan. Misalkan saya contohkan, mereka melakukan atau memakai harnet. Memakai harnet berarti apa nilai-nilai kebajikannya di sana? Disiplin. Bagaimana dia melakukan atau memakai harnet tanpa adanya paksaan? Berarti secara tidak langsung, tanpa kita suruh pun atau tanpa kita
memberikan atau memberitahu ke siswa tersebut bahwa ada aturan seperti ini, aturan sekolah yang kita buat, mereka sudah sadar pada dirinya sendiri bahwa saya akan menerapkan memakai harness tersebut. Itulah salah satu nilai-nilai kebajikan yang mereka bisa terapkan. Berarti tidak adanya paksaan, tidak adanya ancaman, dan itu tumbuh dari dirinya sendiri. Itu juga dengan misalkan nilai kebajikan yang lain, menghargai orang lain. Bagaimana kita menghargai orang lain? Yaitu dengan menghargai pendapat dari teman kita, seperti itu. Bisa ya, Bu Yulia? Bagaimana Bu Yulia, bisa dipahami? Baik, sudah bisa berarti ya. Baik, untuk sesi pertama sudah kita lewati. Dilanjutkan dengan sesi kedua. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Iya, Pak Agus silakan. Om Swastiastu. Swastiastu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini tadi saya menyimak materi yang sudah diberikan berupa budaya positif. Dalam hal ini saya selaku guru pengajar, untuk melakukan kegiatan budaya positif pasti ada suatu aturan atau peraturan-peraturan, langkah-langkah untuk melaksanakan kegiatan supaya bisa positif hasilnya dan bisa berhasil guna dengan baik. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah apa perbedaan antara keyakinan kelas itu sendiri dengan peraturan? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Saya pertegas kembali pertanyaan dari Pak Agus. Apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan? Silakan bisa ditanggapi Bu Koma. Ya, baik, terima kasih Pak Agus. Langsung saja nih. Kalau peraturan dia bersifat rinci atau lebih banyak dibuat dalam kalimat perintah. Artinya lebih mengarah ke hal yang negatif. Misalkan harus mengambil sampah yang sudah ada di tempatnya, seperti itu. Artinya ada aturan-aturan yang dalam hal ini masih ada unsur paksaan di sana. Sedangkan keyakinan itu adalah apa yang mereka yakini. Biasanya dia lebih bersifat abstrak. Kalau misalnya peraturan lebih konkret, kalau keyakinan itu lebih bersifat abstrak. Bagaimana dari peraturan kelas yang diambil itu ada nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya, sehingga mereka melakukan suatu keyakinan kelas itu tanpa adanya paksaan. Memang sudah terasa dari dirinya sendiri untuk melakukan suatu keyakinan tersebut. Terima kasih Pak Agus. Bagaimana Pak Agus bisa dipahami? Ya, berarti sudah diberikan is very good ya dari Pak Agus ya. Berarti sekali lagi berikan tepuk tangan kepada Bu Sri Yuli ya, yang sudah memberikan pemaparan materi. Jadi dua sesi sudah kita lewati bersama. Jadi untuk kegiatan selanjutnya, acara selanjutnya sebagai salah satu budaya juga di SMK Negeri 1 Sawan. Jadi sebelum mengakhiri kegiatan hari ini kita akan melakukan silence. Jadi kepada Bu Lisma saya berikan kesempatan untuk memimpin silence hari ini. Om Swastiastu. Terima kasih. Mohon izin untuk hari ini untuk memimpin saya. Baik Bapak Ibu, silahkan ambil sikap duduk senyaman mungkin. Tarik nafas secara alami dan pejamkan mata secara perlahan. Mohon izin kepada seluruh penguasa alam semesta,
hari ini kita melaksanakan silent. Semoga kegiatan diseminasi budaya positif yang kita laksanakan hari ini memberi manfaat ke depannya untuk kita semua sebagai pendidik untuk mengantarkan anak didik putra-putri generasi penerus bangsa menjadi lebih baik menuju profil pelajar Pancasila. Mari kita terus belajar untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, bergerak menuju ke arah positif untuk masa depan bangsa. Tarik napas perlahan, katakan so di dalam hati, keluarkan dan katakan ham. Sekali lagi, so, ham. Buka mata perlahan, lantunkan salam damai. Om Santi Santi Santi. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya silent, berakhir juga kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 7 di SMK Negeri 1 Sawan, Selasa 31 Januari 2023. Akhir kata, kami tutup kegiatan hari ini dengan mengaturkan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.